warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Udah tak? Udah. Jadi pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi perkenalkan, nama saya Rifda Haris. Saudari bisa memanggil saya Rifda. Jadi saya selaku testi pada kesempatan kali ini. Mungkin saudari juga bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, perkenalkan nama saya Rifda Haris. Saya jurusan Biologi. Iya. Oke. Kalau bagaimana kabarnya hari ini, Rifda? Alhamdulillah baik. Tadi kesini naik apa? Naik motor. Nggak ada kendala tidak pada saat di jalan? Tadi ada kendala karena sempat meletus ban. Cuman tadi kendalanya saya kesegamkan sekarang. Jadi di motor tadi disimpan di sana atau langsung di? Langsung ke bawah. Jadi bagaimana, belum diperbaiki? Belum. Belum. Oke. Kalau perasaannya Rifda hari ini bagaimana? Baik. Sudah sarapan belum? Sudah. Oke. Kalau tidur semalam? Begadang. Tapi aman jadi untuk mengerjakan tugas mengerjakan tes pada kesempatan kali ini, insya Allah. Jadi saya juga mau mengizin untuk merekam selama berjalannya praktikum saudari. Apakah saudari bersedia? Bersedia. Oke. Sebelumnya saya akan naikin tes. Di sini ada buku tes dan lembar tes. Sebelumnya saudari Rifda silahkan diambil lembar jawabannya terlebih dahulu. Mungkin boleh saudari bisa menuliskan terlebih dahulu identitasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Jadi sebelumnya perkenalkan nama saya Tanggal pemeriksaan yang dua tiga. Untuk melakukan tes intelijensi pada pagi hari ini. Begitu namanya siapa? Perkenalkan nama saya Zikri adalah pendidikan pendidikan terakhir. kalau khusus Terima kasih sebelumnya kami sudah Umum saja. hadir di sini untuk melaksanakan. Oh jangan, nggak usah diisi. Sebelum kita mulai, mungkin saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait instruksi dari pengerjaan tes pada kesempatan kali ini. Jadi, tes kali ini itu namanya adalah tes IST. Nah, tes IST ini terdiri dari 9 subtes yang akan saudari kerjakan. Jadi, setiap masing-masing subtes itu memiliki waktu pengerjaan yang berbeda-beda. Jadi, saudari nanti setiap pengerjaan saya akan memberikan instruksi mulai. Jadi, saudari diminta untuk mengikuti setiap instruksi yang saya berikan. Jadi, saudari diminta untuk memulai pada saat saya bilang mulai, dan saudari diminta untuk berhenti pada saat saya bilang berhenti. Apakah saudari sudah memahami sejauh ini? Melakukan tes pada pagi hari ini. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Jika saudari sudah paham, silahkan dibuka tesnya halaman. Nomor ini silahkan ditulis di bagian lembar jawaban. Dulu aturan-aturan dalam tes. Pertama, Anda saudari itu tidak diperkenankan untuk melakukan Untuk halaman pertama saya jelaskan terlebih dahulu. Jadi soal-soal 1-2 itu terdiri atas kalimat-kalimat. Pada setiap kalimat satu kata hilang dan disediakan 5 kata pilihan sebagai penggantinya. Jadi saudari diminta untuk memilih kata yang tepat yang dapat menyempurnakan kalimat tersebut. Jadi silakan saudari melihat contoh pertama. Dari contoh pertama, yang manakah dari 5 pilihan yang paling dapat menyempurnakan kalimat tersebut? Tulis di bagian lanjut di bagian contoh kedua berikutnya. Dari sini kita bisa melihat lawannya harapan ialah dari beberapa pilihan. Silahkan saudari memilih pilihan yang paling sesuai dengan kalimat untuk menyempurnakan kalimat yang ada di atas.
sejauh ini saudara sudah mengerti dari dua contoh ini? Nggak usah ditulis. Ini contoh berikutnya. Ini nanti dikerjakan pada saat setelah tesnya akan mulai. Oke? Oke. Silakan di halaman berikutnya. Oke. Saya silakan dimulai pada saat saya mulai. Sebelumnya boleh diambil gambar jawabannya terlebih dahulu. Di sini sebelum kita masuk ke materinya, di sini saudari bisa mengisi di kelas terlebih dahulu. Ini tulis nomor bukunya. Sebelum kita masuk ke tesnya, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana cara penyelesaiannya. Jadi seperti tes sebelumnya, jadi cara penyelesaian tesnya itu adalah dengan membuat garis miring pada jawaban yang dianggap benar. Dan ketika Anda ragu terhadap jawaban Anda yang pertama, maka buat lagi satu garis miring pada jawaban yang Anda lakukan tadi, jadi dalam bentuk silang. Nah, terus buat lagi garis miring yang baru pada jawaban yang dianggap lebih benar. Ketika Anda ingin kembali menjawab jawaban yang sebelum sudah Anda silang, itu bisa dibuat kalau misalkan Anda ingin kembali menjawab bahwa itu adalah yang benar. Oke? Nanti masing-masing sukses itu cara berikutnya itu ada yang berbeda. Nanti saya akan jelaskan di video sukses. Boleh silahkan dibuka buku tesnya. Di sini kita akan mulai masuk pada sukses 1. Coba perhatikan di sini. Soal-soal nomor 1 sampai nomor 20 terdiri atas kalimat-kalimat. Nah, coba Anda perhatikan, saya bacakan tapi Anda perhatikan dan masyarakat. Pada setiap kalimat satu kata hilang dan disediakan 5 kata pilihan sebagai penggantinya. Pilihan kata yang tepat yang dapat menyempurnakan kalimat itu. Termasuk pada contoh pertama. Seekor kuda mempunyai kesamaan terbanyak dengan seekor. Jawabannya adalah keledai. Jawaban yang benar ialah keledai. Oleh karena itu, pada lembar jawaban di belakang contoh 1, huruf C harus dicoret. Tolong boleh dicoret di sini sebagai contoh 1. Tolong kalau menjawab tolong agak supaya lebih benar. Oke. Iya, saya juga lupa sampaikan bahwa dalam aturan tesnya juga buku tesnya itu tidak bisa dijadikan sebagai pengawas, tidak bisa dilipat dan tidak bisa disusun. Kita masuk pada contoh yang Sudah selesai. Mungkin saudari bisa melihat kembali jawaban-jawabannya. Saudari sudah isi. B sasar, C Karena waktu masih editing. jawabannya adalah maka huruf B seharusnya yang dicoret.
tidak perlu dijawab ini untuk seperti itu. Sudah dapat dipahami? Kalau begitu silahkan dibuka pada halaman selanjutnya. Silahkan Anda mengerjakan nomor 1 hingga nomor 20 mulai dari sekarang. Berhenti. Sebelumnya maaf saya tidak tapi ya lembar jawaban tidak boleh ditumpuk di atas buku tes. Oke. Selanjutnya kita lihat pada subtes yang kedua. Jadi di subtes kedua saya akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana tata cara pengerjaannya. Jadi di sini ditentukan 5 kata. Pada 4 dari 5 kata itu terdapat suatu kesamaan. Jadi saudari diminta untuk mencari kata yang kata kelima yang tidak memiliki kesamaan keempat kata tersebut. Jadi kita bisa melihat contoh yang kedua. Dari kelima kata yang manakah kata yang tidak memiliki kesamaan? Oke, silakan tulis di bagian lembar jawaban. Untuk contoh berikutnya, silahkan sama dengan instruksi sebelumnya, silahkan dipilih yang tidak memiliki kesamaan. Kira-kira yang mana? Duduk. Oke, silahkan tidak usah ditulis. Selanjutnya kita akan mengerjakan dengarkan instruksi saya. Apabila saya bilang mulai, silahkan saudari untuk membuka halaman berikutnya. Mulai.
kata-kata yang kelima yang tidak memiliki kesamaan dari keempat kata tersebut. Contoh misalnya A meja, B kursi, C burung, D lemari, E tempat tidur. Mana kata yang tidak memiliki kesamaan di antara lima kata ini? C. Jadi A, B, D, dan E ialah perabot rumah atau mebel. C burung bukan perabot rumah atau tidak memiliki kesamaan keempat kata itu. Oleh karena itu, pada lembar jawaban contoh 2 huruf C harus dijawab. Perhatikan contoh selanjutnya. Terdapat kata A duduk, B berbaring, C berdiri, D berjalan, E berjongkok. Mana kata yang tidak memiliki kesamaan? Berjalan. Jadi saudari bisa memperhatikan kembali jawabannya. Dalam Ketika saudari keadaan bergerak, cek terlebih D, dahulu. orang dalam keadaan bergerak. Maka jawaban yang benar ialah D. Oleh karena itu, D seharusnya benar. Apakah sudah dipahami? Paham. Kalau begitu silahkan buka halaman selanjutnya. Silahkan dikerjakan dari nomor 21 hingga 40 ya dari Berhenti. Oke, selanjutnya kita bergeser ke tes ketiga. Sebelumnya saya akan menjelaskan terkait instruksi tes ketiga kali ini. Jadi ditentukan 3 kata. Antara kata pertama dan kata kedua terdapat suatu hubungan yang tertentu. Antara kata ketiga dan salah satu kata di antara 5 kata pilihan harus pula terdapat hubungan yang sama. Jadi carilah kata tersebut. Silahkan saudari melihat contoh yang ketiga. Menurut saudari, yang manakah kata yang paling sesuai untuk mengisi tempat di sini? Oke, batu-bata. Kenapa memilih batu-bata? Tembok dari batu bata. Ya, hutan terdiri dari pohon-pohon, tembok terdiri dari batu-bata. Jadi silahkan saudari menyilang bagian contoh di lembar jawaban. Oke, selanjutnya contoh berikutnya gajah gelap sama dengan gelap, terang, basah, Kering. Oke, karena mengapa memilih kering? Karena lawan. Iya, jadi gelap lawannya itu terang, basah lawannya kering, maka jawabannya adalah kering. Apakah saudari sudah mengerti sejauh ini? Ya. Oke, selanjutnya saya akan memberikan perintah mulai, dan lalu silahkan saudari menggeser lembar ke lembar berikutnya. Mulai.
hampir sama seperti sebelumnya. Ditentukan antara kata pertama dan kata kedua terdapat suatu hubungan yang tertentu. Antara kata ketiga dan salah satu kata di antara 5 kata pilihan harus pula terdapat hubungan yang sama. Itu. Carilah kata itu. Kata contohnya. Hutan, pohon, sama dengan tembok, titik-titik. Nah, kata apa yang tepat untuk melengkapi? Kenapa pinggul? Karena itu hubungan antara bukan yang ada bukan tidak sama hubungan antara tembok dan satu kalian ialah bahwa tembok dari atas ke atas. Jadi hubungan antara hutan dan pohon ialah bahwa hutan terdiri atas pohon. Maka hubungan antara tembok dan salah satu kata pilihan ialah bahwa tembok terdiri atas batu bata. Oleh karena itu, pada lembar jawaban contoh 3 huruf A harus disyarat. Silahkan disyarat. Nah, silahkan perhatikan contoh berikutnya. Gelap, terang, sama dengan basah, kering. Jawabannya apa? Kenapa begitu? Karena gelapkan itu harus maka gelapkan itu jawabannya ialah dari Jadi, gelap ya lawannya dari terang. Maka untuk basah lawannya ialah kering. Maka jawabannya ialah kering. Apakah sudah dipahami? Kalau sudah dipahami, silahkan buka lembar selanjutnya dan kerjakan nomor 41 hingga 60 mulai dari sekarang. Silakan kembali perhatikan jawabannya. Berhenti. Selanjutnya untuk pengerjaan tes keempat. Jadi tes di sini ditentukan 2 kata. Jadi saudara diminta untuk mencari satu perkataan yang meliputi pengertian kedua kata tadi. Jadi saudara diminta untuk menulis perkataan itu pada lembar jawaban di belakang nomor soal yang sesuai di sini. Kemudian langsung saja kita mulai pada contoh keempat. Ayam itik. Kira-kira apakah yang sesuai dengan kata yang dapat mengisi lembar jawaban? bisa burung Iya, kenapa memilih burung?
karena ada sayapnya. Oke, jadi perkataan burung dapat meliputi pengertian kedua kata itu. Maka jawabannya adalah burung. Oleh karena itu, pada lembar jawaban di belakang contoh 4 harus ditulis burung. Karena ayam itik itu termasuk burung. Oke, contoh berikutnya yaitu gaun dan celana. Kira-kira kata apa yang paling sesuai untuk mengisi pada lembar jawaban? Pakaian. Oke, kenapa milih pakaian? Karena aku nggak bisa tuh pakaian. Oke, jadi pada contoh ini jawabannya ialah pakaian. Maka pakaian yang seharusnya ditulis. Carilah selalu perkataan yang tepat yang dapat meliputi pengertian kedua kata tersebut. Apakah sampai sini saudari sudah mengerti instruksi? Oke, selanjutnya saya akan berikan instruksi dimulai dari sekarang. masuk pada subtes 4. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara pengerjaan bagian subtes ini. Jadi tolong diperhatikan. Ditentukan dua kata. Carilah satu perkataan yang mengikuti pengertian kedua kata tadi. Tulislah perkataan itu pada lembar jawaban di belakang soal yang sesuai. Contoh contohnya ayam itik, perkataan burung dapat mengikuti pengertian kedua kata. Jadi ayam itik, perkataan yang sesuai untuk menggambarkan ayam itik adalah kenapa burung? Karena ini ya,
Nah, jadi ada itu termasuk. Maka jawabannya adalah belum. Oleh karena itu, pada lembar jawaban harus ditulis belum. Di sini saya katakan. Kita masuk pada contoh selanjutnya. Gaun, celana. Pada contoh ini jawabannya adalah pakaian. maka pakaian yang seharusnya ditulis. Carilah selalu perkataan yang tepat yang dapat meliputi pengertian kedua kata itu. Apakah sudah berani? Nah, kalau begitu silakan buka halaman selanjutnya. Silahkan mengerjakan nomor 61 hingga 76 dimulai dari sekarang. Untuk subtes selanjutnya, jadi ini adalah subtes kelima. Jadi persoalan berikutnya ialah soal hitungan. Jadi saya akan memberikan lembar cakar. Jadi contoh kelima yaitu sebatang pensil harganya Rp25. Berapakah harga 3 batang? 75. Kenapa 75 dikali 3 sih? Oke, jawabannya ialah 75. Jadi perhatikanlah cara menjawab di atas lembar jawaban.
Pada lembar jawaban, lihatlah pada kolom kelima. Kolom ini terdiri atas angka-angka 1 sampai 9 dan 0. Untuk menunjukkan jawaban suatu soal, maka coretlah angka-angka yang terdapat di dalam jawaban itu. Keurutan angka jawaban tidak perlu dihiraukan. Jadi kalau 75, silahkan saudari mencoret 7 dan 5. Oke. Pada contoh selanjutnya yaitu dengan sepeda Husin dapat mencapai 15 km dalam waktu 1 jam. Berapa kilometerkah yang dapat ia capai dalam waktu 4 jam? 60. Oke, kenapa 60? Dikali 4. Oke. Maka jawabannya ialah 60. Sama seperti instruksi sebelumnya, nanti dicoret pilihan angka yang benar. Oke. Saya akan mengatakan mulai. Jadi silahkan dibalik ke lembar berikutnya. Oh. Ini ditulis lagi nama. Tidak usah. Oke, silahkan dimulai. Silahkan dicatat kalau ingin mencatat. Oh, enggak. Baru memahami. Memahami soal. Oke. Sebatang pensil harganya Rp25. Berapakah harga 3 batang? Jawabannya adalah, kenapa jawabannya bisa begini? Karena 25 itu bisa jual. Perhatikan, silahkan dibalik perhatikan. Perhatikan cara menjawab di atas lembar jawaban. Pada lembar jawaban, lihatlah pada kolom 5. Kolom ini terdiri atas angka-angka 1
sampai 9 dan 0. Untuk menunjukkan jawaban suatu soal, maka coretlah angka-angka yang terdapat di dalam jawaban itu. Keurutan angka jawaban tidak perlu dihiraukan. Seperti misalkan tadi, jawabannya 75. Oleh karena itu, pada lembar jawaban di belakang contoh 5, angka 7 dan 5 harus dicoret. Jadi kita tidak perlu hiraukan urutannya mau dia 57, 75, intinya kita coret angka yang ada pada jawaban. Silakan, tolong dicoretkan. Ini saya akan memberikan kertas untuk mencatat nanti. Jadi kalau ini tidak boleh menulis di atas kertas. Nah, selanjutnya perhatikan contoh berikut ini. Dengan sepeda, Husin dapat mencapai 15 km dalam waktu 1 jam. Berapa kilometerkah yang dapat ia gapai dalam waktu 4 jam? 60 km. Kenapa bisa disebutkan? Karena 15 itu selalu dengan 4. Nah, maka untuk menunjukkan jawaban itu, angka 6 dan 0 harusnya yang dicoret. Mereka sudah dicontoh. Nah, apakah sudah dipahami mengenai cara pengukuran soalnya? Terkait cara menyusun jawabannya? Silakan buka halaman selanjutnya. Silakan Anda mengerjakan soal dari nomor 77 hingga 96 dimulai dari start.
berhenti. Selanjutnya adalah deret angka. Jadi saya akan menjelaskan instruksi terkait subtes yang ke-6. Pada persoalan berikut akan diberikan deret angka. Setiap deret tersusun menurut suatu aturan yang tertentu dan dapat dilanjutkan menurut aturan itu. Carilah untuk setiap deret angka berikutnya dan coretlah jawaban saudara pada lembar jawaban di belakang nomor soal yang sesuai. Jadi silahkan saudari perhatikan contoh 6. Ada 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Pada deret angka berikutnya selalu didapat angka di depannya, maka jawabannya adalah 12. Kenapa memilih 16? 2. Karena ditambah 2, benar sekali. Jadi oleh karena itu pada lembar jawaban di belakang contoh 6, angka 1 dan 6 harus dicoret. Demikian. Jadi jawabannya nanti seperti ini. Contoh berikutnya adalah pada deret ini terdapat 9, 7, 10, 8, 11, 9, 12 dan selanjutnya adalah 10. Mengapa demikian? 7, 8, 9, 10. Oke. Jadi pada deret ini selalu berganti-ganti, harus dikurangi dengan 2 dan setelah itu ditambah dengan 3. Jawaban contoh ini ialah 10. Maka dari itu angka 1 dan angka 0 seharusnya yang dicoret. Jadi selanjutnya silahkan saudari menggeser ke lembar berikutnya apabila saya sudah mengatakan mulai. Mulai.
karena itu, pada lembar jawaban di belakang contoh, angka 1 dan 6 harus dicatat. Oke, silahkan perhatikan contoh berikutnya. Di sini terdapat deret angka 9, 7, 10, 8, 11, 9, 12, dan seterusnya. Pada deret ini selalu berganti-ganti harus dikurang dikurangi dengan 2 dan setelah itu ditambah dengan 3. Jadi jawabannya adalah 10. Maka jawabannya adalah 10. Maka dari itu angka 1 dan 0 sebaiknya yang dicatat. Kadang-kadang pada beberapa soal itu harus pula dikalikan atau dibagi. Apakah sendiri sudah dipahami? Cara jawabnya juga sudah dipahami? Kalau begitu silahkan buka halaman selanjutnya. Anda boleh mengerjakan soal nomor 97 hingga 116 dimulai dari sekarang.
nanti. Selanjutnya yaitu tes ke-7. Jadi saya akan menjelaskan instruksi terkait pengerjaan soal bagian 7. Jadi bagian 7 itu adalah menyusun bentuk. Jadi pada persoalan berikutnya, setiap soal memperlihatkan sesuatu bentuk tertentu yang terpotong menjadi beberapa bagian. Jadi saudara diminta untuk mencari di antara bentuk-bentuk yang ditentukan A, B, C, D, E, bentuk yang dapat dibangun dengan cara menyusun potongan-potongan itu sedemikian rupa sehingga tidak ada kelebihan sudut atau ruang di antaranya. Carilah bentuk-bentuk itu dan coretlah huruf yang menunjukkan bentuk tadi pada lembar jawaban di belakang nomor soal yang sesuai. Jadi ini adalah soal-soalnya dan saudara diminta untuk memilih yang manakah bentuk dari gambar soal-soal yang paling sesuai untuk mengisi sudut-sudut tertentu dan tidak boleh ada kelebihan sudut. Menurut saudari, di contoh pertama yang manakah yang paling memenuhi, yang paling cocok dengan pilihan-pilihan jawaban di atas? Ini. Ya, yang mana dari antaranya? Ini. Oke. Kalau yang kedua? Ini. Oke. Kalau yang ketiga yang mana? Ini. Oke. Kalau yang keempat? Oke. Oke, selanjutnya yaitu contoh ke-7. Jika potongan-potongan pada contoh 7 di atas disusun atau digabungkan, maka akan menghasilkan bentuk ke berapa? Oke. Silakan dicoret A di bagian lembar jawaban. Selanjutnya, potongan kedua itu menghasilkan contoh yang mana? E. Oke, E. Yang ketiga? B. B. Yang keempat? D. Oke. Apakah sampai sini saudari sudah mengerti terkait instruksi ini? Oke. Selanjutnya saya akan mengatakan mulai, lalu silahkan saudari. Mau bertanya? Ya, oke. Kan ini jadi jawabannya saja satu saja. Iya, satu saja. Yang paling sesuai untuk memenuhi pilihan gambar. Paling sesuai. Iya, satu saja. Beda dari sebelumnya yang saudari disuruh memilih 2 jawaban, kalau ini cuma 1. Jadi walaupun ada banyak jawabannya cuma satu saja yang paling sesuai gitu. Iya, yang paling sesuai. Ini nanti adalah ada 5 jawaban nantinya dan beberapa soal. Nah, dari 5 jawaban ini saudara diminta untuk memilih yang paling sesuai dengan gambar yang tertera. Oke? Oke. Apabila saudara sudah mengerti, mungkin kita langsung saja dimulai. Jadi ini adalah soal, terus ini adalah lembar jawabannya. Oh, ini soal 117 Iya. mana di sini? Iya, yang dipilih.
memperlihatkan sesuatu bentuk tertentu yang terpotong menjadi beberapa bagian. Carilah di antara bentuk-bentuk yang ditentukan, yakni A, B, C, D, dan E, bentuk yang dapat dibangun dengan cara menyusun potongan-potongan itu sedemikian rupa sehingga tidak ada kelebihan sudut atau ruang di antaranya. Nah, carilah bentuk-bentuk itu dan coretlah huruf yang menunjukkan bentuk tadi pada lembar jawaban yang telah disediakan. Jadi soal-soalnya ini terus pilih jawaban itu A, B, C, D, dan E. Nah, ini. Jadi untuk setiap soal pilihan jawabannya itu sama. Ada tertera di sini. Kalau soalnya nanti di belakang. Coba perhatikan contoh. Jika potongan-potongan pada contoh nomor 7 di atas disusun atau digabungkan, maka akan menghasilkan bentuk ini. Nah, oleh karena itu, pada lembar jawaban huruf A harus dicari. Silahkan perhatikan contoh berikutnya. Potongan-potongan contoh kedua setelah disusun atau digabungkan menghasilkan bentuk ini. Contoh ketiga menjadi bentuk ini. Contoh keempat berarti ini yang ini. Kamu sudah dapat memahami? Tadi ingin ditanyakan? Ini pilihannya satu. Jadi nanti itu pilihannya sama dari A sampai E itu untuk setiap soal sama pilihannya. Jadi setiap soal, beberapa soal itu pilihannya itu akan tetap yang tertera di soal di bagian atas A, B, C, dan E. Nah soalnya itu yang berbeda-beda. Tapi pilihannya ada pada masing-masing pilihan jawaban yang ada di atas. Kalau sudah begini, kalau itu silakan dibalik ke halaman itu. Anda mulai dapat mengerjakan soal nomor 117 hingga 176 mulai dari sekarang.
kubus. Jadi ditentukan 5 buah kubus, yaitu A, B, C, D, E. Pada tiap-tiap kubus terdapat 6 tanda yang berlainan pada setiap sisinya. 3 dari tanda itu dapat dilihat. Kubus-kubus yang ditentukan itu A, B, C, D, E ialah kubus-kubus yang berbeda. Artinya, kubus-kubus itu dapat mempunyai tanda-tanda yang sama, akan tetapi susunannya berlainan. Setiap soal, carilah memperhatikan salah satu kubus yang ditemukan di dalam kedudukan yang berbeda. Jadi di sini saudara diminta untuk mencari kubus yang dimaksudkan itu dan coretkanlah jawaban saudara pada lembar jawaban di belakang nomor soal yang sesuai. Kubus itu dapat diputar, dapat digulingkan, atau dapat diputar dan digulingkan dalam pikiran saudari. Oleh karena itu, mungkin akan terlihat suatu tanda yang baru. Oke, silakan saudari memperhatikan contoh 8. Contoh ini memperlihatkan kubus A dengan kedudukannya yang berbeda. Yang manakah yang paling sesuai di antara kelima pilihan di atas? Ini jawabannya. Ya, ini jawabannya. Ini adalah soal. Kalau yang ini sama dengan ini. Betul. Kenapa memilih? Jadi contoh ini memperlihatkan kubus A dengan kedudukan yang berbeda. Mendapatkannya adalah dengan cara menggulingkan lebih dahulu kubus itu ke kiri 1 kali dan kemudian diputar ke kiri 1 kali, sehingga sisi kubus yang bertanda 2/4 hitam terletak di depan seperti kubus A. Oleh karena itu, pada lembar jawaban di belakang, contoh 8 huruf A harus dicoret. Oke, contoh berikutnya adalah contoh kedua. Yang manakah yang paling sesuai? Bisa dilihat kembali. Ini ya. Ya, oke. Jadi B adalah jawabannya. Cara mendapatkannya adalah dengan menggulingkannya ke kiri 1 kali sehingga dasar kubus yang tadinya tidak terlihat memunculkan tanda baru. Dalam hal ini adalah tanda 2/4 hitam dan tanda silang pada sisi atas kubus itu menjadi tidak terlihat lagi. Kalau kalau contoh yang ketiga ya, Mas? Nah, saudara. Kenapa memilih? Diguling-guling. Oke. Jadi jawabannya adalah kubus B. B. Oke, selanjutnya yang keempat. Ini B. Iya. Yang kedua ini jawabannya. Oh iya. Oke. Oke, selanjutnya itu kubus keempat. Oke. Kubus keempat itu ini. Oke, C. Kalau yang kelima? Ini. D. Oke. Selanjutnya kita akan memulai untuk mengerjakan soal berikutnya. Jadi, tapi sebelum kita mengerjakan, apakah saudari sudah mengerti? Oke. Apakah tidak ada yang ingin ditanyakan? Sudah. Paham tidak paham? Oke, jadi silakan saudari membuka halaman berikutnya. Lalu silakan saudari memulai untuk mengerjakan tes. Pada tiap-tiap kubus terdapat 6 tanda yang berlainan pada setiap sisinya. 3 dari tanda itu dapat dilihat.
kubus yang berbeda. Artinya kubus-kubus itu dapat mempunyai tanda-tanda yang sama, akan tetapi sesungguhnya berbeda. Setiap soal memperlihatkan salah satu kubus ini dilakukan di dalam kedudukan yang berbeda. Carilah kubus yang dimaksudkan itu dari semua jawaban saudara pada lembar jawaban. Kubus itu dapat, kubus itu dapat diputar, digulingkan atau dapat diputar dalam pikiran saudara. Jadi kayak divisualisasikan dalam pikiran seperti itu. Oleh karena itu mungkin akan terlihat suatu tanda yang baru. Coba perhatikan contoh 8. Contoh ini memperlihatkan kubus A dengan kedudukan yang berbeda. Mendapatkannya adalah dengan cara menggulingkan lebih dahulu kubus itu ke kiri satu kali dan kemudian diputar ke kiri satu kali sehingga sisi kubus yang bertanda 2 segi 4 hitam ini terletak di depan seperti kubus A. Oleh karena itu, pada lembar jawaban huruf A harus dicoret. Kemudian contoh berikutnya. Contoh kedua adalah kubus ini. Cara mendapatkannya adalah dengan digulingkan ke kiri satu kali dan diputar ke kiri satu kali sehingga sisi kubus yang bertanda garis silang terletak di depan seperti kubus E. Jadi ini yang kubus ini. Jawabannya itu yang E. Nah, contoh ketiga. Jawabannya adalah kubus. Cara mendapatkannya adalah dengan menggulingkannya ke kiri satu kali sehingga dasar kubus yang tadinya tidak terlihat memunculkan tanda baru. Dalam hal ini adalah tanda 2 segi 4. Tanda 2 segi 4 hitam dan tanda silang pada sisi atas kubus itu menjadi tidak terlihat lagi. Perhatikan ya contoh ketiga yang ini. Cara mendapat jawabannya itu adalah kubus B. Cara mendapatkannya adalah dengan menggulingkannya ke kiri satu kali sehingga dasar kubus yang tadinya tidak terlihat memunculkan tanda baru. Dalam hal ini adalah 2 tanda segi 4 hitam. Ini kan di sini tidak ada. Nah setelah digulingkan di dalam itu memunculkan simbol baru, tanda baru yang ini sudah hitam dan tanda silang yang ini pada sisi atas kubus itu yang ini menjadi tidak terlihat lagi tanpa contoh tadi contoh dalam yang 4. Contoh keempat menunjukkan yang ini kubus C. Contoh kelima menunjukkan kubus yang ini menunjukkan kubus D. Jadi dia sama seperti sebelumnya. Dalam soalnya itu ada A, B, C, dan D untuk semua soal ke bawahnya. Jadi kayak pilihannya ada di cuma yang di atas tapi soalnya itu berbeda-beda. Dapat dipahami? Sudah jelas? Kalau begitu silahkan buka halaman selanjutnya dan kerjakan dari nomor 137 hingga 156 dimulai dari sekarang.
Sih udah. Oke, berhenti. Oke, masuk ke soal terakhir, yaitu soal ke-9. Jadi nanti ada lembar terdapat sejumlah pertanyaan mengenai kata-kata yang telah saudara hafalkan. Jadi nanti saudara disuruh untuk mencoretkan pilihan yang sesuai dengan hafalan-hafalan yang saya akan berikan kepada saudara. Oke, namun sebelumnya saudari silakan ditutup terlebih dahulu buku tulisnya. Saudari diminta untuk menghafalkan selama 3 menit kata-kata di bawah ini. Ini ada contoh. Enggak, contoh dan pengerjaan nantinya. Jadi nanti dihafal 3 menit, lalu saudara diminta untuk mengisi contoh dan juga mengisi jawaban-jawaban di bawah. Oke? Oke, silakan dimulai dari sekarang. Pada tugas terakhir. Pada lembar ini nantinya akan terdapat sejumlah pertanyaan mengenai kata-kata yang saudari hafalkan. Nah, sebelumnya silakan ditutup terlebih dahulu buku soalnya.
Oke, berhenti. Silakan dibuka kembali buku soal. Nah, jadi contoh 9 yaitu kata yang mempunyai huruf permulaan kui adalah suatu Kalau dia Oke deh, silakan dicatatkan di bagian lembar jawaban. Oke, kalau contoh berikutnya, kata yang punya huruf permulaan Z adalah suatu. Oke, apakah sejauh ini saudara sudah mengerti? Jadi maksudnya di sini bukan awal mula susunannya, tapi misalkan di binatang itu ada awal mula Z lah. Iya, iya, yang awal mulanya, yang awal mula kata saja. Oke, silakan dimulai. Silakan lihat pada contoh 9. Kata yang mempunyai huruf permulaan Q adalah suatu. Ini adalah kenapa kesini? Karena Z itu termasuk dari kesenian. Jadi sehingga jawaban yang benar adalah nah, oleh karena itu kata lembar jawaban huruf berhak bicara. Contoh berikutnya, kata yang mempunyai huruf permulaan Z adalah suatu. Jawabannya adalah karena sudah dipahami. Bukan buka halaman selanjutnya, kerjakan nomor 157 hingga 176 dimulai dari sekarang. Berhenti. Oke, silakan ditutup soal. Oke, bagaimana perasaannya sudah mengerjakan 9 subtes? Tidak. Kenapa tidak percaya diri? Tidak, karena banyak yang kosong.
Yang mana yang paling subtes, yang paling susah menurut saudari Rifda? Untuk semua Yang paling mudah? tidak ada. Tidak ada. Kenapa demikian? Sudah semua. Oke, semua. Tapi saudari Rifda sudah menyelesaikan 9 subtes. Maka dari itu, bagaimana perasaannya? Silahkan ditutup Bagaimana? Oke, gitu. Baik, karena itulah tadi tes dari IST yang terdiri dari 9 tes. Saya ucapkan terima kasih kepada saudari Rifda karena sudah menyelesaikan 9 subtes yang pastinya tidak banyak, tidak sedikit, dan waktunya sangat lama. Dan saudari sudah sabar untuk mengisi 9 subtes. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak kepada saudari Rifda. Kemudian mungkin kita akan bertemu lagi ke tes-tes selanjutnya. Tapi sebelum kita mengakhiri tes kali ini, apakah saudari Rifda memiliki pertanyaan? Tidak ada pertanyaan. Baik, karena tidak ada pertanyaan, mungkin saya akhiri untuk tes kali ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sakitnya kepalaku. Saya begitu. Menggabung otak. Tidak fokus makan.